Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia. Baik, selamat siang Bapak. Terima kasih banyak Bapak sudah merelakan waktu hari ini untuk bertemu dengan saya boleh melakukan kegiatan ini. Kemarin sudah melakukan pendekatan dengan Bapak dan kesediaan Bapak untuk waktu hari ini. Jadi dalam kegiatan pendidikan guru penggerak itu di modul yang paling terakhir itu adalah pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dan program ini dapat terlaksana di sekolah ini, kami mesti membicarakan, membuat kesepakatan dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai top manager di lembaga pendidikan ini. Dalam kegiatan guru penggerak ini saya memilih dalam prakarsa perubahan itu saya memilih program BIAK. Program BIAK itu adalah Bina Iman Anak Katolik. Dia punya tujuan dari program ini adalah mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia di sekolah. Latar belakang sedikit gambaran mengapa saya memilih program ini. Yang pertama itu sesuai dengan latar belakang pendidikan saya sebagai guru pendidikan agama Katolik, maka Bina Iman Anak Katolik itu adalah menjadi tanggung jawab yang terintegrasi dalam diri saya terkait dengan saya punya latar belakang pendidikan. Yang kedua, latar belakang pertimbangan yang lain lagi adalah di sekolah ini semua guru di sekolah ini adalah guru Katolik, mempunyai tanggung jawab yang sama juga untuk pembinaan iman anak Katolik. Yang ketiga, di sekolah ini memang ada 3 agama, yaitu ada agama Katolik, agama Islam, dan agama Protestan. Tetapi 98% anak-anak di sini adalah anak-anak Katolik, maka sedikit maju mundurnya sekolah ini itu sangat tergantung kepada yang mayoritas tadi. Kemudian mengapa juga saya pilih kegiatan ini? Yang pertama, tambahan lagi itu bahwa latar belakang anak itu pendidikan mereka di rumah itu saya merasa tuh masih agak kurang. Ambil contoh tuh begini Bapak, macam kewajiban atau kebutuhan untuk pergi ke gereja pada hari Minggu tuh banyak anak yang sering tidak pergi ke gereja pada hari Minggu. Ketika ditanya sebab apa mereka tidak pergi ke gereja, itu karena orang tuanya tidak pergi ke gereja. Maka saya mengambil program ini untuk menambahkan yang kurang yang tidak diberikan oleh orang tua tadi, yaitu di sekolah ini Bapak. Jadi dalam kesempatan ini kami membuat program ini dengan menggunakan alur baca Bapak. Menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, artinya kita menggunakan aset kekuatan yang kita sudah miliki di sekolah ini. Baca itu B-nya itu adalah buat pertanyaan utama, kemudian A itu ambil pelajaran, G-nya itu gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Untuk kesempatan ini kita hanya 2 tahap saja Bapak, yaitu tahap B dan tahap A, buat pertanyaan utama dan ambil pelajaran. Sekarang kita mulai di
Yang buat pertanyaan utama Bapak, alur B. Menurut Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini, kira-kira mengapa sehingga kita mesti menumbuhkan iman, ketakwaan dan akhlak mulia anak di sekolah ini? Baik dulu, jadi pertanyaan yang baik. Mengapa sih kita harus tumbuh kembangkan iman anak di lembaga ini? Iya. Karena iman anak itu merupakan dasar untuk bisa melakukan hal-hal yang positif, yang baik di lembaga ini. Contoh sederhana saja, bahwa dari iman yang baik, maka dia mungkin dalam mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan pembelajaran di sekolah, baik kurikulum maupun ekstra, juga saya rasa baik. Karena tergerak terdorong oleh iman yang baik, iman kepercayaan yang baik. Itu mungkin latar belakang mengapa kita harus melakukan iman anak di lembaga ini. Baik, terima kasih Bapak. Tadi dasar pertimbangan Bapak itu. Kemudian kira-kira Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini, bagaimana cara Bapak untuk menumbuhkan iman, takwa dan akhlak mulia anak ini? Apakah itu dimasukkan dalam kegiatan intra saja ataukah bisa di kokurikuler atau di ekstrakurikuler? Menurut Bapak bagaimana? Jadi kegiatan untuk membina iman anak di lembaga ini bisa saya masuk di 3 segi tadi, intra, ekstra, dan ko juga bisa masuk. Karena pertimbangan saya yang pertama, bahwa di dalam kegiatan ini untuk membina iman itu karena di lembaga ini punya potensi yang kuat untuk kegiatan ini bisa jalan. Didukung dengan guru agamanya ada, agama Katoliknya ada. Lalu yang kedua, semua guru di lembaga ini dari 11 orang guru tenaga pegawai di lembaga ini ada guru agama Katolik semua. Lalu anak-anak seperti yang sudah digambarkan awal tadi, bahwa 98% itu anak dari iman Katolik, anak dari agama Katolik. Sehingga bina iman Katolik semestinya dan layak menjadi dominan yang harus dilakukan oleh lembaga ini. Baik, kalau Bapak kira-kira kapan waktu yang pas untuk Bapak boleh memberikan penguatan untuk kegiatan yang kita maksudkan ini? Baik, jadi waktu yang pas untuk bisa lakukan penguatan tentang bina iman anak ini, mungkin yang pertama itu bisa saja terjadi pada saat observasi di kelas, misalnya pembelajaran agama Katolik. Saya boleh melakukan observasi di sana, mungkin ada celah untuk kita bisa saling memberikan pikiran-pikiran yang baik berhubungan dengan hal-hal untuk membina iman tadi. Lalu yang kedua, mungkin kita jadwalkan dalam kegiatan ekstrakurikuler, misalnya di sore hari dijadwalkan dalam minggu ini, pada sore hari ini kita lakukan kegiatan bina iman anak, misalnya dengan melakukan sharing kitab suci atau doa bersama. Itu hal-hal sederhana yang kita tunjukkan bahwa kita sedang lakukan proses untuk mengembangkan iman anak. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang kita maju ke tahap yang berikut, itu ambil pelajaran. Di sekolah Bapak, kita punya di sekolah ini, daya dukung yang dimiliki oleh sekolah itu apa saja Bapak untuk mengembangkan prakarsa ini? Daya dukung yang dimiliki oleh sekolah untuk mengembangkan iman anak tadi itu, yang pertama sekali bahwa seluruh warga sekolah ini 98% orang Katolik. Itu daya dukung yang pertama, kekuatan yang pertama. Lalu daya dukung yang kedua, sekolah ini memiliki guru agama Katolik. Lalu daya dukung yang ketiga, dari semua guru pegawai di sini, seluruh jumlah guru pegawai yang ada di lembaga ini, guru yang berasal dari agama Katolik. Lalu yang ketiga, lingkungan sosial masyarakat, ya saya boleh katakan 98% juga lingkungan ini dominan dikuasai oleh agama orang Katolik. Sehingga itulah yang menjadi kekuatan-kekuatan kita dalam kita mengambil langkah untuk membina iman yang kita mempersatukan di lembaga ini. Baik,
Kemudian siapa saja Bapak yang bisa terlibat dalam kegiatan baik kalau intra ya guru agamanya, tapi kalau ekstra itu atau kokurikuler itu siapa saja yang bisa terlibat untuk mendukung ini Bapak? Jadi terlibat dalam hal untuk membina iman ini, mendukung kegiatan bina iman ini, yang pertama sekali guru agama Katolik itu sendiri. Lalu yang kedua Bapak Ibu guru lain selain Ibu guru agama Katolik, guru agama Katolik. Lalu yang ketiga mungkin pastor, biarawan biarawati yang berada di tempat ini, ataupun alumni yang memiliki profesi jabatan sebagai biarawan biarawati, mungkin kita undang hadir untuk bisa melakukan atau memberikan sosialisasi pencerahan kepada adik-adik anak-anak kita di lembaga ini tentang iman ini, atau juga mungkin pengurus gereja di stasi ini, daerah stasi dan krunya, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk pihak lain datang untuk memberikan pikiran terkait dengan bina iman, misalnya dari imam masjid barangkali, dan juga yang lain-lain yang kita pandang bahwa bisa memberikan hal positif terkait dengan pembinaan iman anak di lembaga. Baik Bapak, jadi itu Bapak sudah gambarkan dan sangat luar biasa sekali. Kemudian bagaimana caranya? Kalau tadi programnya itu bina iman anak Katolik, kegiatan, mungkin kegiatan-kegiatan konkret apa saja yang kita bisa lakukan untuk mendukung program ini Bapak di kita punya sekolah ini. Kegiatan-kegiatan konkret untuk mendukung program bina iman anak, yang pertama yang sering dilakukan misalnya KTPC bina iman anak dalam bulan APP, aksi puasa pembangunan. Lalu yang kedua melakukan doa rosario dalam bulan-bulan rosario, bulan Maria, bulan rosario, dan juga mungkin dengan jalan melakukan kunjungan ke Gua Maria, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk anak dibawa keluar sekolah ke tempat-tempat yang di sana mungkin dapat menggugah semacam wisata rohani. Mungkin kita bisa ke di Bukit Cinta sana, Bukit Taman Doa. Kita bisa bawa anak ke Taman Doa, kita lakukan wisata rohani di sana. Dalam perjalanan itu anak akan merasa tergugah, merasa bahwa padahal iman kita yang kita imani sepanjang ini mestinya kita lakukan seperti ini. Itu dengan wisata rohani seperti itu. Jadi itu mungkin kegiatan-kegiatan yang nyata yang selama ini dilakukan di lembaga ini. Baik Bapak, dari kita punya percakapan tadi, Bapak apakah Bapak mendukung penuh untuk pelaksanaan program dan beberapa kegiatan ini? Dari percakapan terkait dengan pembinaan iman anak dan program-program yang kita diskusikan bersama tadi, saya sebagai pimpinan di lembaga ini, saya siap mendukung dengan berbagai cara. Apapun arah rintangan yang datang, pasti kita akan mengelak dari rintangan. Kita siap melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan iman. Saya siap mendukung. Baik Bapak, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Hari ini kita bercakap sampai di 2 ini saja Bapak, G dan A. Nanti gali mimpi dan selanjutnya itu nanti kita baru percakapkan di kesempatan lain. Terima kasih banyak untuk waktu dan semua yang Bapak sudah sampaikan tadi, untuk bagaimana sebagai wujud kita punya kecintaan terhadap lembaga ini teristimewa kepada anak-anak. Mohon maaf mungkin acara kegiatan kita ini mengganggu rutinitas Bapak secara lembaga maupun secara pribadi. Oke, baik, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ina Ibu yang sudah memberi diri untuk boleh mewawancari saya. Dalam kesempatan ini juga saya mendapat banyak hal untuk pengembangan diri saya sebagai seorang pimpinan. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam diskusi kita ada yang kurang berkenan yang saya berikan sebagai manusia. Di sana ada keterbatasan. Saya juga menyampaikan permohonan maaf atas semua keterbatasan ini. Jadi mungkin
Seperti itu saja Ina Ibu. Kondisi kita siang ini, saya juga sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Selamat siang. Terima kasih banyak, saya mohon pamit. Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Guru. Selamat pagi menjelang siang Ibu. Yang pertama saya sampaikan terima kasih banyak untuk kesediaan waktu Bapak dan Ibu untuk boleh hadir bersama kami sebagai bentuk kolaborasi kita dalam memajukan lembaga ini dan juga meningkatkan kompetensi kita sebagai guru di masa yang akan datang. Baik, di dalam kegiatan guru penggerak ini di modul yang terakhir dalam kegiatan pendidikan kami adalah pengelolaan program yang berdampak positif kepada murid. Jadi pengelolaan program yang berdampak positif kepada murid. Kalau selama ini di sekolah kita ini kita sudah melakukan banyak program kegiatan, tetapi murid itu hanya sebagai objek pelaku saja. Dia tidak ikut ambil bagian di dalam pengambilan keputusan itu dan direncanakan oleh guru-guru bersama kepala sekolah, murid tinggal melaksanakan. Hari ini kita merubah mindset berpikir kita bahwa murid itu punya daya kemampuan yang harus ditingkatkan. Maka tadi sesi bersama murid sudah saya lakukan dan hari ini kesempatan ini saya dengan Bapak Mama. Jadi program yang akan saya lakukan ini adalah program yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan saya sebagai guru pendidikan agama Katolik. Maka saya merancang program di sekolah ini adalah program, saya beri nama program BIAK. BIAK itu adalah Bina Iman Anak Katolik. Kita sudah sering lakukan di sekolah ini, hanya selama ini dalam pelaksanaan program itu kita tinggal perintah saja anak jalan, tapi kali ini menjadi beda mindset berpikir kita. Mengapa tuh saya tuh mesti memilih program BIAK? Program BIAK itu karena yang pertama latar belakang pendidikan saya sebagai guru agama Katolik, sehingga itu hal penting yang harus dilakukan. Bina Iman itu menjadi tanggung jawab prioritas utama itu saya. Yang kedua baru Bapak Ibu sebagai orang Katolik yang ada di lembaga pendidikan ini. Apa sih prakasa perubahan yang harus saya wujudkan ke depan? Yang pertama itu bahwa saya memilih program BIAK ini. Dia punya maksud dan tujuan itu mewujudkan iman, takwa, dan berakhlak mulia untuk anak-anak di sekolah ini. Jadi tujuannya itu mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia di sekolah ini. Itu tujuan dari program BIAK ini. Kemudian ada beberapa potensi yang sudah dimiliki oleh sekolah ini. Tapi baiklah, dalam proses ini saya ingin mendengar pendapat dari Bapak dan Ibu guru. Yang pertama itu mengapa? Mengapa kita mesti menggagas program ini untuk menumbuhkan siswa menjadi beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia? Itu alasannya apa? Bapak Ibu, alasan yang mendasar mengapa sehingga mewujudkan iman, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan itu harus kita lakukan di sekolah ini. Ya, Pak Paulus. Baik, ini suatu bangsa besar, bangsa yang kuat dibangun dari dasar yang kuat. Sehingga siswa sekolah dasar ini kita adalah letak dasar bangsa ini. Maka dari peletak dasar di sini kita para guru ini harus bisa menumbuh kembangkan iman siswa itu yang kuat, akhlaknya juga harus yang mulia, lalu tak lupa kata penting adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, karena itu adalah modal dasar daripada suatu pembangunan suatu bangsa. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Pak Paulus. Bapak Ibu guru yang lain ada pendapat? Mas Sebas?
Ya, terima kasih Bu untuk mengapa kita harus tanamkan iman pada anak ini, karena pada dasarnya kita adalah umat Katolik, dan dari dasarnya juga kita sudah dibaptis. Maka kita harus berusaha untuk menumbuh kembangkan iman itu pada anak juga dari rumah dan juga di sekolah ini. Baik, terima kasih Pak Anus. Masih ada? Ibu Muni barangkali? Pas? Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Paulus dan Pak Anus dan juga kita yang lain. Itu alasannya sudah ditemukan oleh Pak Paulus dan Pak Anus tadi. Kira-kira itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita menumbuhkan iman, kita menumbuhkan ketakwaan dan akhlak mulia daripada murid-murid di sekolah ini. Bagaimana caranya? Itu pendidikan bina iman tadi Bu. Jadi mulai dari di sekolah, di gereja, lewat kegiatan sekelas kami, lalu tentu saja dilanjutkan di rumah. Gitu. Masih ada? Untuk bina iman ini, kalau untuk dipraktekkan, maka misalnya dari untuk siswa, untuk anak-anak ini, maka bina imannya misalnya dia disuruh ke gereja. Baik, terima kasih Pak Paulus dan Pak Anus. Kapan kita memberikan penguatan kepada murid, kepada siswa untuk boleh mewujudkan imannya, ketakwaannya dan akhlaknya? Waktunya. Ya, Ibu Marni. Yang pertama-tama itu mulai dari rumah. Iya. Setelah dari rumah baru dilanjutkan di sekolah. Diingatkan oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Contohnya seperti kita mengingatkan anak untuk rajin ke gereja atau berdoa sebelum, bisa di rumah berdoa sebelum dan sesudah makan. Kalau di sekolah berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Terima kasih. Sudah? Oke. Jadi waktunya kalau tadi dari Ibu Mani itu melalui proses pembiasaan, ya. Jadi untuk bina iman itu tidak ada satu waktu yang khusus bahwa harus hari ini, tetapi prosesnya dilakukan sepanjang hari, sepanjang hidup anak itu di sekolah ini. Berikut daya dukung apa saja yang kita miliki di lembaga pendidikan ini sehingga mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa dan berakal mulia tadi itu dapat terwujud. Daya dukung potensi yang ada di sekolah ini apa saja? Ya, Pak Paulus. Kekuatan besar yang kita miliki menurut saya itu adalah dari 87 siswa kita ini semuanya beragama. Tidak ada yang ateis. Di sini kita ada tiga aliran, Katolik, mayoritas, kemudian Muslim dan Protestan. Tiga-tiga ini kita berikan ruang dan waktu untuk mereka bisa mengembangkan tiga komponen dasar tadi. Ya, yang selama ini kita sudah buat. Oke. Masih ada yang lain? Ya, Pak Anus. Baik, kita mewujudkan iman, kita membina iman di sekolah itu juga kita punya ada satu yang namanya modal manusia. Modal manusia ini di sekolah kita ini ada guru agama, itu kita bisa manfaatkan dia untuk membina iman anak yang ada di sekolah. Yang kedua, kita di sekolah juga mempunyai modal fisik. Modal fisik ini saya kasih contoh. Kita mempunyai pojok-pojok doa, kemungkinan pojok doa di kelas juga, semua kelas pasti ada. Jadi itulah kita bisa membina iman anak di sekolah dengan cara berdoa bersama di pojok doa pada saat pembelajaran. Oke, terima kasih banyak. Siapa saja yang berperan untuk mendukung mewujudkan siswa yang beriman? Siapa saja?
semua komponen yang ada. Yang pertama itu, terutama kalau di sekolah ini berarti yang pertama itu guru agama Katolik. Setelah itu baru guru-guru yang lain sebagai pembimbing. Baik, terima kasih. Apakah orang tua Pak Paulus? Kalau untuk saya tidak serta-merta itu dibebankan dari guru agama Katolik. Tetapi kita semua, setiap ada ruang dan waktu kita memberikan penanaman nilai-nilai ini, jangan tunggu. Nah, memang anak buat salah ya langsung ditegur, jangan tunggu nanti guru agama datang baru. Nah, itu saya tidak bersepakat demikian. Harapan bagi kita semua. Nah, ya demikian. Oke, bagaimana caranya mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa di sekolah? Misalnya melalui kegiatan apa saja yang boleh kita lakukan, dapat kita lakukan kegiatannya. Kalau tadi programnya dia, sekarang kita coba menemukan kegiatannya. Misalnya sekarang itu kita lagi aktif itu kita mengenal melalui katekese bersama di sekolah. Katekese. Biasanya kita melakukan wisata rohani. Wisata rohani. Masih ada lagi? Itu juga sudah kembang dan itu sudah pembiasaan berdoa setiap pagi di Sabtu apel dengan baca kitab suci. Mungkin kedepannya dengan renungan singkat lain kalau bisa. Oke. Nah, jadi ada beberapa kegiatan yang kita lakukan rutin di sekolah ini. Wisata rohani, katekese pada waktu-waktu masa Paskah atau Advent, kemudian pembiasaan setiap hari yang kita sudah lakukan itu doa bersama, baca kitab suci, dan ke depan ada renungan singkat. Nah, nanti diberikan oleh Bapak Ibu Piket. Nah, kita sudah berkolaborasi, Bapak Ibu Piket ambil sedikit inti dari kitab suci untuk sebagai bekal anak-anak sepanjang satu hari ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, terima kasih banyak. Hari ini kita dalam alur belajar itu B buat pertanyaan utama, apa A itu adalah ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, kemudian apa J-nya jabarkan rencana, A itu atur eksekusi. Jadi kita hari ini tuh kita baru bahas dua ini, yaitu apa buat pertanyaan utama dan apa ambil pelajaran. Nah, nanti tiga yang lain kita masih ada kesempatan yang lain baru kita lakukan bersama di dalam kita punya komunitas besar di sekolah ini. Terima kasih banyak untuk waktunya Bapak dan Ibu Guru, karena pendidikan iman bukan hanya tanggung jawab orang tua, bukan juga hanya tanggung jawab guru atau guru agama, tetapi adalah tanggung jawab semua komunitas, anggota komunitas sekolah, mulai dari guru, pemerintah, orang tua, pihak gereja, dan pemerintah. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya undur diri dari acara ini dan sampai jumpa di lain waktu. Apa kabar? Luar biasa. Satu kali tepuk tangan. Baik sayang, kita hari ini ada satu kegiatan yang harus kita lakukan, yaitu kita merencanakan bersama program BIAK. BIAK itu adalah Bina Iman Anak Katolik. Tapi sebelum kita melakukan kegiatan itu, baiklah kita berdiri dan mengawali dengan doa. Salah satu anak boleh memimpin kita dalam doa bersama ini. Siapa bisa memimpin? Siapa bisa memimpin di depan sini? Doa di sini. Boleh berdiri di depan sini. Marilah kasih untuk doa dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga.
tinggi saja, tetapi program ini dilakukan untuk kita semua. Baik, jadi Ibu memilih program Bina Iman Anak Katolik. Yang pertama itu karena Ibu guru agama. Tentu saja Ibu punya pusat kegiatan itu adalah tentang iman anak-anak di sekolah. Nah, jadi iman anak-anak di sekolah itu dapat ditumbuh kembangkan itu melalui pendidikan agama di sekolah, melalui pembiasan di rumah, ya, bersama dengan orang tua, lalu melalui beberapa program kegiatan yang mampu merangsang kamu punya kreativitas, kamu punya daya berkembang. Nah, lalu mengapa tuh Ibu pilih program ini, bukan program yang lain? Program Bina Iman Anak Katolik itu yang pertama supaya meningkatkan kamu punya pengetahuan keagamaan. Yang kedua, membantu kamu untuk bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui berbagai kegiatan. Yang ketiga, ada banyak nilai-nilai agama, kebiasaan-kebiasaan baik yang bergeser karena lebih banyak orang yang suka nonton TV, main HP, malas ke gereja, ikut doa bersama juga malas. Maka kegiatan ini dibuat di sekolah supaya melengkapkan yang kurang di rumah, melengkapkan yang kurang di rumah. Nah, ada beberapa kegiatan yang nanti sebentar itu kita sepakati, tapi kamu boleh menemukan mengapa memilih kegiatan itu. Jadi rutin yang kita lakukan di sekolah itu adalah apa? Yang selama ini kita lakukan di sekolah, berdoa bersama pagi hari, baca kitab suci, menyanyikan lagu-lagu rohani, itu rutin. Jadi dia tidak bisa ditiadakan. Tetapi ada program lain yang sudah kita lakukan tapi belum maksimal. Ada kegiatan lain itu misalnya kamu mau kegiatan apa saja yang sebut banyak-banyak, tinggal Ibu tulis, lalu kita pilih dari yang banyak-banyak itu prioritasnya berapa, begitu, Oke. Yang pertama kamu mau kegiatan kalau kita ada bulan-bulan tertentu, ada katekese menjelang Paskah, Natal, itu wajib ya. Kemudian ada bulan Rosario, Mei dan Oktober. Ada juga bulan kitab suci nasional. Ada juga kegiatan sekami. Nah, sekarang kamu mau kita melakukan apa saja? Kamu mau kita melakukan apa saja di dalam kita punya kegiatan ini dalam sisa tahun ajaran ini dan menjadi program untuk tahun pelajaran baru. Sekami. Oke, sekami. Yang pertama sekami, yang kedua, katekese. Yang ketiga, apa lagi? Baca kitab suci. Itu untuk bulan kitab suci ya? Masih ada? Cukup dulu? Berarti 3 ya? Sekami, di dalam sekami itu ada banyak, ada banyak, ada Rosario Misioner, ada Safari 3 Raja, ada kegiatan minggu misi, ada kegiatan minggu panggilan, itu kita masuk di dalam situ. Kemudian katekese itu katekese apa? Prapaskah, katekese Natal, katekese bulan kitab suci nasional. Ada di buku. Kemudian baca kitab suci, tapi ini kita masukkan, bolehkah menjadi kegiatan bulan kitab suci nasional? Macam kita buat lomba antar kelas kah, lomba antar kelompok kah? Oke. Jadi bulan kitab suci nasional. Sekarang mengapa kamu suka tuh program pertama kamu pilih itu sekali? Mengapa sekali? Karena apa? Karena dapat menggembirakan. Sekali itu menggembirakan. Bagus. Masih ada yang lain? Halo?
menggembirakan, hati yang gembira sebagai tanda syukur. Karena sekami menyenangkan. Oke, jadi sekami itu merupakan satu program mendunia itu, mendunia. Dan kita mesti melakukan ini dalam waktu dekat ini. Ada utusan dari kita punya sekolah untuk mengikuti kegiatan minggu panggilan. Yang kedua, katekese. Katekese itu selain menjadi program wajib gereja, tapi kamu suka karena apa? Coba. Alasannya yang mendukung. Bisa belajar. Bisa belajar, iya toh? Ada cerita tokoh kitab suci, ada cerita-cerita pengalaman. Kamu ikut katekese sudah 4 kali toh? Ya, Bu. Nah, minggu kelima baru ini. Besok hari Sabtu baru ini. Kemudian bulan kitab suci nasional. Tadi bilang baca kitab suci. Mengapa? Hah? Halo? Kenapa mesti diam saja? Temukan jawaban. Baca kitab suci karena apa? Kitab suci itu berisi apa? Kitab suci ada perumpamaan menarik. Ada apa lagi? Cerita menarik. Kitab suci adalah sabda Tuhan. Ya toh? Melalui membaca kitab suci kita berbicara, kita mendengar Tuhan berbicara dengan kita. Oke. Jadi kita sepakat sekarang? Kekuatan kita tuh apa? Kita punya potensi yang sudah ada di sekolah ini kan, supaya kita bisa lakukan apa sekali, kita bisa lakukan katekese, kita bisa lakukan kegiatan lomba bulan kitab suci nasional. Kita punya kekuatan yang kita sudah miliki itu apa? Yang pertama, belajar. Maksudnya yang pertama kekuatan potensi yang ada itu kan apa? Iman. Ada iman. Yang kedua, karena di sekolah ini banyak anak Katolik tidak? Banyak. Di kampung ini banyak orang Katolik tidak? Banyak. Jadi itu menjadi kekuatan atau kelemahan? Kekuatan. Nah, jadi kita punya kekuatan itu yang pertama tuh apa banyak anak Katolik, katakan saja 90% itu adalah anak yang beragama Katolik yang bersekolah di lembaga ini. Yang kedua, guru-guru di sini Katolik. semuanya Katolik. Menjadi kekuatan atau tidak itu? Menjadi kekuatan. Nah, berikut apa? Ada pengurus gereja yang suka berkunjung ke sini, mungkin pastor ketua apa? Ada atau tidak? Ada. Itu kekuatan atau tidak? Kekuatan. Nah, jadi kita punya banyak potensi ya. Lingkungan juga mendukung, di sekolah juga mendukung karena apa 98% itu anak Katolik, guru-guru juga Katolik, ada guru agamanya juga ada, ya toh? Oke, jadi kira-kira dalam perjalanan program ini kita semua terlibat. Apa yang harus kita lakukan supaya program ini berjalan di sekolah ini? Yang kita sudah programkan tadi, sudah rencanakan tadi, kegiatan ini bisa berjalan di sekolah ini. Apa yang mempunyai sumbangsi itu apa? Apa saja? Mengembangkan. Tapi yang paling pertama itu apa? Bisa kan sekarang itu jalan tidak ada anak bisa jalan. Jadi apa pertama? Kita punya keterlibatan aktif dalam setiap kegiatan. Orang lihat masa hidup macam begini. Nanti kamu pulang kamu di kelas seperti apa? Kan kamu harus menyampaikan di teman-teman di kelas. Ya kan? Jadi yang pertama tuh kita punya partisipasi. Harus aktif. Ya kan? Kita mesti aktif. Seperti tadi kamu bilang iman berkembang, kita punya potensi berkembang, kita punya bakat berkembang, itu kita punya partisipasi aktif. Nah,
sesudah kita melakukan semua kegiatan ini, pada akhirnya itu kita melakukan evaluasi. Nah, di situ kita tahu, oh, si A ini aktif, si B ini aktif, si C ini ikut tapi tidak serius, si A, si D ini seperti itu. Nanti kamu sendiri menemukan. Jadi hari ini kita sudah rencanakan program, kita sudah rencanakan kegiatan, ya. Kita sudah rencanakan program, sudah rencanakan kegiatan, eksekusinya. Eksekusinya itu yang pertama, setiap hari kita sudah buat itu. Jadi mulai pulang libur pasca itu baca kitab suci juga kamu sendiri, angkat lagu juga kamu sendiri, doa juga kamu sendiri. Kita kembali seperti kemarin. Kemudian dalam waktu dekat yang utusan yang mau pergi ikut kegiatan tingkat dekanat itu aktif, untuk kegiatan sekami tingkat dekanat. Lalu setiap hari Sabtu kita sudah lakukan, masuk di dalam program kesenian. Kalau berarti lagu-lagu rohani dan sebagainya itu masuk dalam program kesenian juga dengan hidup juga nanti kita atur. Jadi eksekusinya itu nanti kita lakukan bersama. Yang mendesak sekarang itu adalah kegiatan sekami minggu panggilan dan kegiatan sekami Rosalia Misioner di bulan Mei. Nah, nanti sesudah itu ibu bikin dia punya pembagian jadwal pelaksanaan, baru kita sama-sama lihat kembali. Kita sama-sama lihat kembali, lalu kita melakukan. Jadi jangan bilang kita mau mengembalikan nilai-nilai agama yang sudah semakin subur. Kamu berdoa juga, pergi gereja juga, kita pakai dorong setengah mati. Kemarin daftar hadir itu ibu print, baru kamu isi mandiri dengan jujur. Dan kalau besok tanggal 25 itu minggu depan ibu kasih ulang pasca ibu kasih bagi itu, kalau kamu isi tanggal 25 kau tidak pergi gereja, isilah jujur. Engkau pergi gereja, isilah jujur. Jadi di dalam ibu sudah siapkan daftar hadir mandiri, melakukan pembiasan untuk ke gereja setiap hari Minggu. Di gereja juga tepat waktu. Jangan sudah bacaan baru kita mulai muncul. Emang ada kesibukan apa anak-anak? Coba. Baik, jadi ini program Bina Iman Anak Katolik untuk SD Prasewa Baru, kegiatan 1 tahun ke depan itu 3 ini. Kegiatan yang pertama sekali, isinya banyak ya, isinya banyak kan. Kemudian katekese dan bulan kitab suci Nasr. Jadi kita sudah sepakat kegiatan ini. Semoga kita bisa konsekuensi melakukannya, dan sesudah melakukan kita melakukan evaluasi atau pemilihan. Juga kita lakukan, ibu akan melakukan dengan kalian juga. Sampai di sini kita punya pertemuan, kita tutup dengan doa. Kita semua berdiri. Doa pakai alas sekami karena kita mau kegiatan sekami. Ibu jadi 1, 2, 3. Ibu jadi tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelinci ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Satu tangan
jumpa di pertemuan yang akan datang.